BPIP umumkan tema dan logo peringatan Hari Lahir Pancasila 2026. Lapas Pemuda Tangerang sediakan layanan wartel khusus narapidana. Taman Bendera Pusaka resmi jadi ruang terbuka. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga sosial sedang hal diperbincangkan tentunya bersama saya, Lydia Juni. Kita ke informasi utama, pemirsa, kali ini Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengumumkan tema dan logo peringatan lahir Pancasila tahun 2026. Dengan peringatan puncak akan dilaksanakan upacara terpusat di Gedung Pancasila yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP secara resmi mengumumkan tema dan logo untuk memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Adapun tema dan logo yang diusung dalam peringatan Hari Lahir Pancasila pada tahun ini yakni Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia dan berlogo Garuda Pancasila. Pedoman pelaksanaan momentum tersebut diatur secara legal dalam Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 2 Tahun 2026. Puncak peringatan Hari Lahir Pancasila akan dilaksanakan upacara terpusat di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Gambir, Jakarta Pusat pada pukul 10 pagi yang akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di tingkat pusat akan dilaksanakan secara luring pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bapak Presiden Republik Indonesia akan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. BPIP juga mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan Hari Lahir Pancasila melalui media sosial dengan menyebarkan pesan persatuan, toleransi, gotong royong, serta semangat cinta tanah air. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, di tengah naiknya harga minyak sawit mentah atau CPO di pasar dunia, petani sawit di berbagai daerah justru mengeluhkan rendahnya harga jual tandan buah segar. Wakil Menteri Pertanian pun menyoroti sejumlah pabrik kelapa sawit yang dinilai membeli hasil panen petani di bawah harga acuan. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono melaksanakan rapat koordinasi bersama pelaku industri sawit, asosiasi petani hingga perusahaan eksportir dan refinery di kantor Kementerian Pertanian Jakarta Selatan pada Jumat siang. Dalam rapat tersebut, Sudaryono menemukan masih ada pabrik kelapa sawit atau PKS yang membeli tandan buah segar sawit milik petani di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Menurutnya, harga CPO di pasar global tidak mengalami penurunan, bahkan permintaan ekspor disebut masih tinggi, sehingga penurunan harga TBS di tingkat petani dinilai tidak wajar. Sudaryono meminta pelaku industri hilir sawit tetap melakukan transaksi perdagangan secara normal dan tidak menahan pembelian sawit di tengah transisi kebijakan ekspor satu pintu. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta aktif mengawasi harga pembelian TBS oleh PKS di masing-masing wilayah. Begitu pembelian besar dengan harga yang baik, sekali lagi karena di luar negeri sana harganya nggak ada perubahan dan juga tidak ada perubahan permintaan dalam volume, sehingga diharapkan pembeliannya besar, sehingga ini berimbas ya efek dominonya kepada PKS dan juga pembelian TBS di tingkat petani bisa sesuai dengan ketentuan atau ketetapan yang ditetapkan. Lebih lanjut, Sudaryono juga mengingatkan pabrik kelapa sawit yang terbukti melanggar aturan pembelian TBS dapat dikenakan sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha. Dari Jakarta, Natasha Alko, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Ketua Umum Pengurus Besar Matlaul Anwar Jazuli Juwaini mengajak seluruh umat Islam menjadikan momentum puncak ibadah haji dan Idul Adha sebagai sarana penguatan spiritualitas sekaligus kepedulian sosial untuk membangun umat, bangsa, dan negara.
Sebagai organisasi Islam yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, dan sosial, Matlaul Anwar menilai bahwa semangat haji dan kurban sangat relevan untuk memperkuat solidaritas sosial di tengah berbagai tantangan ekonomi dan kemanusiaan yang dihadapi masyarakat. Ketua Umum PB Majazuli menekankan bahwa ibadah kurban harus menjadi momentum memperkuat budaya berbagi dan kepedulian sosial, terutama kepada masyarakat kecil, kaum duafa, dan saudara-saudara sebangsa yang masih mengalami kesulitan hidup. Dirinya menegaskan bahwa nilai utama dari haji dan kurban adalah ketakwaan, pengorbanan, persaudaraan, serta keberpihakan kepada sesama yang membutuhkan. Sebagai bentuk nyata komitmen sosial, pada Idul Adha tahun ini, Jazuli Juwaini yang juga anggota DPR RI mendistribusikan hewan kurban kepada masyarakat di berbagai daerah. Tercatat sebanyak 12 ekor sapi dan 231 ekor kambing disalurkan untuk masyarakat, pesantren, majelis taklim, dan kelompok warga yang membutuhkan. Matlaul Anwar sendiri terus berkomitmen memperkuat peran dakwah dan pelayanan sosial umat melalui berbagai program pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan kemanusiaan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian KPKP Jakarta Barat bersama Polisi Satwa Polri menggelar kegiatan sterilisasi kucing di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menekan perkembangan populasi kucing liar maupun peliharaan agar tidak terjadi overpopulasi. Dalam kegiatan tersebut, petugas mensterilisasi lebih dari 200 ekor kucing jantan peliharaan milik warga. Tak hanya itu, sejumlah kucing liar juga dilakukan sterilisasi. Program ini disambut antusias masyarakat karena layanan sterilisasi diberikan secara gratis. Proses sterilisasi sempat diwarnai insiden seekor kucing yang kabur saat akan dibius oleh petugas. Kucing tersebut berlari keluar area tindakan sehingga petugas harus mengejarnya selama sekitar 10 menit sebelum akhirnya berhasil ditangkap kembali. Petugas gabungan dari Sudin KPKP dan Polisi Satwa Polri tampak sibuk menangani ratusan kucing yang dibawa warga sejak pagi hari. Sterilisasi dilakukan menggunakan metode kastrasi dengan minim sayatan agar hewan tetap nyaman dan cepat pulih. Camat Palmerah Febriandi Suharto mengatakan seluruh kuota yang disediakan langsung terpenuhi oleh warga yang ingin mensterilkan hewan peliharaannya. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengendalian populasi kucing agar tidak berlebihan di lingkungan pemukiman. Selain menjaga kenyamanan lingkungan, sterilisasi juga dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan hewan. Dalam rangka upaya pengendalian populasi kucing yang ada di lingkungan kita dengan cara yang memang lebih humanis ya, lebih tentunya sterilisasi pengendalian populasi ya dengan cara yang lebih proper ya, tidak tentunya menyakiti secara fisik dan sebagainya di luar dari ketentuan kedokteran hewan. Setelah menjalani sterilisasi, kucing diberikan tanda khusus berupa irtib sebelum dibawa pulang kembali oleh pemiliknya. Kedepannya, petugas berencana melanjutkan program sterilisasi kucing di sejumlah wilayah lain di Jakarta Barat guna mengendalikan populasi hewan secara lebih luas. Dari Jakarta Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Dan informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional. Dan pemirsa, dalam mencegah peredaran handphone ilegal, Lapas Pemuda kelas 2 A Tangerang menyediakan fasilitas layanan warung telekomunikasi khusus bagi warga binaan lapas. Untuk memfasilitasi 2.400 lebih warga binaan, petugas menyediakan 90 unit alat komunikasi. Warga binaan Lembaga Permasyarakatan Pemuda kelas 2A Tangerang memadati fasilitas layanan warung telekomunikasi khusus yang disediakan petugas lapas di setiap blok kamar hunian. Terlihat warga binaan permasyarakatan silih bergantian untuk memanfaatkan wartel tersebut untuk menghubungi keluarganya.
Kepala Komandan Pengamanan Lembaga Permasyarakatan Pemuda Kelas 2A Tangerang Nur Abimantrana Pamungkas mengatakan fasilitas layanan ini dalam memenuhi hak warga binaan untuk berkomunikasi kepada keluarganya serta untuk mencegah adanya penyelundupan handphone ilegal. Tidak hanya itu, fasilitas ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengawasan, pengamanan, dan mendukung reintegrasi sosial dalam membantu warga binaan kembali ke lingkungan masyarakat sesuai dengan perintah Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan. Meski demikian, untuk mengantisipasi penyalahgunaan komunikasi tindak kejahatan, layanan warung telekomunikasi khusus ini dijaga ketat petugas dan terhubung langsung oleh server admin keamanan. Jika didapati, petugas akan memberikan sanksi hukuman pidana baik kepada warga binaan maupun oknum sipir yang terlibat. Baik itu dengan keluarga kandung ataupun rekan sejawatnya di luar. Yang kedua, untuk mencegah penyelundupan handphone ilegal. Supaya mereka tidak berpikiran untuk menyelundupkan handphone ilegal, jadi kita sediakan layanan tersebut. Diharapkan fasilitas layanan warung telekomunikasi khusus warga binaan permasyarakatan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar setelah bebas nanti para warga binaan bisa kembali berkomunikasi di lingkungannya masing-masing. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek tempat hiburan malam di Kota Medan yang kedapatan menjual narkoba. Polisi meringkus 1 karyawan tempat hiburan malam dan menyita 8 butir pil ekstasi. Tempat hiburan malam di Jalan Adamali, Kota Medan digerebek setelah polisi memperoleh informasi terkait dengan maraknya peredaran narkoba jenis pil ekstasi yang melibatkan karyawan tempat hiburan malam secara langsung. Polisi yang kemudian melakukan penyelidikan mendapati seorang karyawan tengah berupaya menjual pil ekstasi kepada salah satu pengunjung. Saat ditangkap, petugas menyita setidaknya 8 butir pil ekstasi. Petugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap seluruh pengunjung yang beberapa diantaranya positif sebagai pengguna narkoba berdasarkan hasil tes urin. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan Komisaris Polisi Rafli Yusuf Nugraha mengungkapkan setelah meringkus 1 karyawan yang berperan aktif menjual narkoba di tempat hiburan malam, pihaknya juga berhasil meringkus pemasok narkoba yang ditangkap di sebuah rumah kos di Kota Medan. Dari tangan pemasok narkoba, petugas menyita 10 butir pil ekstasi yang bentuk dan warnanya sama persis dengan yang diedarkan di tempat hiburan malam yang digerebek. Polisi kini masih menelusuri adanya keterlibatan pihak-pihak lain dalam praktik peredaran narkoba berkedok tempat hiburan malam ini. Yang dapat kami ungkap di lantai 2, tepatnya di ruangan ataupun room 201. Untuk barang haram tadi kami dapati dari pegawai langsung yang bekerja sebagai CS di Pentom ini. Guna proses penyidikan, tempat hiburan malam yang digerebek untuk sementara dipasangi garis polisi dan tidak diizinkan adanya aktivitas apapun hingga proses penyidikan selesai dilakukan. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pelaku asusila terhadap 4 anak di bawah umur di Kota Makassar diamuk warga hingga babak belur. Gerobak sate jualan pelaku juga tak luput dari amuk massa hingga hancur. Polisi yang berusaha mengevakuasi kedua pelaku sempat kewalahan karena banyaknya warga yang berusaha melakukan pemukulan. Inilah detik-detik saat 2 pelaku tindakan asusila yang berprofesi sebagai pedagang sate dievakuasi petugas di Jalan Mangerangi, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga dan keluarga korban tersulut emosi dan terus berupaya menganiaya pelaku. Saat digiring keluar oleh petugas kepolisian, mereka geram dengan aksi para pelaku yang sering melecehkan dan melontarkan kata-kata tidak senonoh hingga menunjukkan tindakan asusila secara verbal kepada para korban yang masih di bawah umur. Aksi amuk warga ini bermula setelah para korban yang trauma menceritakan kejadian yang mereka alami kepada pihak keluarga. Dalam rentang waktu 1 bulan terakhir, kedua pelaku kerap memanggil korban saat melintas di dekat gerobak dagangan mereka dan memaksa korban untuk melakukan tindakan asusila. Warga sekitar yang mengetahui hal tersebut langsung geram dan spontan melakukan aksi main hakim sendiri. Selain menghakimi kedua pelaku, warga juga merusak gerobak sate milik pelaku hingga hancur berkeping-keping.
Diketahui, kedua pelaku merupakan pendatang dan bukan warga asli daerah setempat. Aparat kepolisian dari Polsek Tambalate di lokasi kejadian sempat kewalahan saat evakuasi karena harus menahan emosi warga yang membludak. Melakukan aksi amok kepada kedua orang ini karena diduga terjadi pelecehan seksual. Oh, korbannya terhadap korban itu berapa orang? Korbannya itu ada 4 orang. 4 orang. Ya, menurut korban itu ada 4 orang dan umurnya diperkirakan sekitar 12 tahun, 13 tahun. Guna proses hukum lebih lanjut, kedua pelaku kini langsung dibawa ke unit PPA Polrestabes Makassar. Kasus ini dialihkan karena penanganan hukum untuk kasus asusila anak dipusatkan di unit PPA Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Terpergok saat beraksi, 2 orang pelaku pencurian kambing babak belur dihajar warga di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga yang geram lantaran maraknya pencurian kambing juga membakar sepeda motor yang digunakan pelaku. Beruntung pelaku selamat setelah polisi berhasil mengevakuasi keduanya dari amukan massa. Dua maling kambing yang terjatuh dari sepeda motor ini akhirnya tertangkap warga saat mencoba kabur di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa 20 Mei 2026. Warga yang geram pun langsung menghajar kedua pelaku hingga babak belur saat diarak menuju kantor desa Sindang Jaya bersama 1 ekor kambing milik warga yang dicurinya. Beruntung, anggota Polsek Pasar Kemis yang datang ke lokasi kejadian berhasil menyelamatkan kedua pelaku dari amukan massa yang terus berdatangan ke kantor desa. Warga yang geram lantaran marak pencurian hewan ternak di permukiman mereka, kemudian membakar sepeda motor yang digunakan pelaku di sebuah lahan kosong. Rabu sore warga mengatakan, sebelumnya kedua pelaku terlihat datang menggunakan sepeda motor lalu mendekati kambing yang berada di tengah pemukiman. Saat kedua pelaku menangkap kambing tersebut, warga kemudian berteriak maling dan langsung mengejarnya. Kedua pelaku pun langsung tancap gas melarikan diri. Panik saat dikejar sejumlah warga. Sepeda motor yang dikendarai kedua pelaku terjatuh dan akhirnya berhasil ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga. Ya, saya juga ikut menyela sih, maksudnya jangan mukul gitu. Tapi kan namanya warga kan satu gitu kan, di sini tuh udah gerak. Peternak gitu maksudnya banyak yang hilang, bukannya malam aja. Siang juga berani itu pencurinya. Kepada polisi, kedua pelaku yang menjalani pemeriksaan berdalih nekat mencuri kambing saat momen Idul Adha lantaran terdesak kebutuhan ekonomi keluarga. Selain mengamankan 1 ekor kambing curian, polisi yang melakukan penyelidikan juga menyita sepeda motor pelaku yang sudah dibakar massa untuk dijadikan barang bukti. Yang satu turun, yang satu standby di sepeda motor, kemudian mengambil ya hewan ternak kambing yang kemudian dinaikkan ke sepeda motor. Namun pada aksinya tersebut diketahui oleh saksi dan teriaki oleh maling. Setelah itu kami sempat diturunkan dan pelaku berusaha untuk melarikan diri, namun teriakannya tersebut didengar oleh warga sekitar dan pelaku berhasil diamankan. Meski demikian, kasus pencurian kambing ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Korban memaafkan pelaku dan tidak melanjutkan proses hukum. Dari Tangerang, Banten, Muncul Platu Merisa, Berita Nasional TV. Dan demikianlah Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Lydia Junita dengan segenap kru bertugas mohon pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.